menjelang peringatan 10 November Hari Pahlawan, kita saatnya mengungkapkan rasa terima kasih di tempat ini, di lapangan Desa Sumberjo, Banyu Putih, Situbondo, dengan mengangkat satu tema, menyetung niat keangkui ngabdi ben alatin, dalam rangka Maulid Nabi dan Selamatan Desa Sumberjo yang telah diselenggarakan oleh pemerintah Desa Sumberjo bekerja sama dengan Ranting NU Sumberjo, Ranting NU Sukoharjo, dan Banom NU se-Sumberjo. Semoga menjadi bentuk syukur kita dalam segala kenikmatan yang Allah anugerahkan. La in syakartum la azidannakum. Kita malam ini berterima kasih matur sekalangkong dekat Gusti Allah, matur sekalangkong dekat Kanjeng Nabi, matur sekalangkong dekat para ulama, para guru atas bimbingan ilmunah, bimbingan ajaran, akhlak, keteladanan beliau semua. Matur sekalangkong dekat pemerintah baik kabupaten maupun kecamatan dan desa Siambon adatin masyarakat. Semoga salamatan tisa gak ditoh yang dirangkai dengan keberkahan barokah Maulid Nabi, jadi tambahan paparing nikmat selebih raja dari Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Para hadir dan kuda timin manabi ngabas bendera merah putih, sempat terpengaruh salah satu doktrin bahwa agama dan negara itu terpisah. Ada semacam antipati terhadap nasionalisme. Yang saamponna macah deka sejarah ngaji cek sangkuna para ulama, para syuhada si ampun berjuang ikut andil membela negara, mempertahankan kemerdekaan, terutama Ebaktoh almarhum Anwafullah Kiai As'ad dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Setiap kali pengibaran bendera, setiap kali Agustusan ngabas bendera merah putih, sepadeng para ulama, sepadeng para syuhada, para sholihin, darah mereka, jiwa raga mereka yang telah dipertaruhkan untuk membela negeri ini demi tegaknya agama dan negara. Para hadir, para rabu sedaja, manabi ngolati kabadaan taretan kita sebenarnya Gaza Palestina. Dok remah perjuangan masyarakat rakyat keangkui aja gena kerana. Maka kita wajib bersyukur, wajib mempertahankan nikmat kemerdekaan ini dan mengisinya dengan ibadah. Salah satunya adalah melestarikan tradisi yang diwariskan dari para ulama terdahulu, pengajian termasuk tengkulah ngaun ini barokana Islam tersebar di Nusantara, dakwah dari para aulia tis'ah, para wali songo, Sunan Bonang, Ngakungi Moret, Sunan Kalijogo. Kak Nito melakukan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Islam dikenalkan dengan ramah, Islam dikenalkan dengan tradisi, Islam dikenalkan melalui kesenian. Maka kita perlu berterima kasih kepada beliau semua. Sunan Bonang juga ada bahwa beliau asokor dengan Gusti Allah berjuang nyebaraki agama Islam. Salah satu cara sebenarnya online tebuna beliau lebat dakwah melalui metode kesenian.
Maka izinkan saya menulis satu puisi untuk mengingat jasa beliau-beliau semua yang diberi judul puisi ini Nang Ning Nung Kung. Lahir dari tradisi dakwah melalui musik tradisional yang dilakukan oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Al-Fatihah terhatur Maulana Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Al-Fatihah terhatur Lokajaya Pangeran Tuban Raden Abdurrahman Syekh Malaya Sunan Kalijogo. Nang tenanglah jiwa, tenanglah raga, tenanglah jiwa raga. Ning beninglah lahir, beninglah batin, beninglah lahir dan batin. Nung merenunglah akal, merenunglah nafsu, merenunglah akal dan nafsu, maka akan bertemu Sang Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Universitas Islam Nasional atau Negeri, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, Rabu 20 Januari 2021. Sallu ala Nabi Muhammad. Teringat pidato Kiai As'ad ketika beliau mengenang masa kecilnya sewaktu di pondok, mendengar percakapan para kiai sepuh tentang kisah Sunan Ampel diutus oleh Kanjeng Nabi. Beliau Sunan Ampel saat mondok di negeri Madinah dianugerahi suatu karamah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam apakah beliau bertemu yaqadatan au manaman, karena semua dua cara tersebut boleh terjadi bagi seseorang yang mendapatkan pilihan istimewa. Dawuh Kanjeng Nabi, anakku Sunan Ampel Raden Ahmad rahmatullah, bawalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ke negeri Indonesia. Ini versi Kiai As'ad. Manuskrip aslinya kita belum tahu apakah Nusantara ataukah wilayah kawasan Majapahit yang merupakan kawasan Nusantara. Kiai As'ad dawuh kibah Islam Ahlus Sunnah ke Indonesia. Allahu a'lam apakah riwayat bil makna ataukah lafzan. Jika secara lafaz itu terucap dari lisan Nabi yang mulia, berarti kita wajib bersyukur bahwa nama Indonesia telah disebut oleh Nabi. Tapi kalau hanya sebagai riwayat bil makna, itu sah saja Kiai As'ad meriwayatkannya, karena Indonesia kawasannya adalah Nusantara di masa lalu secara mayoritas. Kenapa kemudian negeri ini mendapatkan nadrah dari Rasulullah? Kenapa kemudian dzurriyyah beliau Sunan Ampel diutus secara khusus membawa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ke negeri di timur ini, sehingga ajarannya terus tersebar dari generasi ke generasi sampai terwadahi oleh berbagai organisasi, di antaranya yang dirintis atas isyarah Syekhona Khalil Bangkalan kepada murid beliau Hadratus Syekh Qasim As'ari melalui seorang santri. Guru kita semua adalah sosok Kiai As'ad, menjadi mediator berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Organisasi inilah yang kemudian mendapatkan amanah untuk merawat warisan perjuangan para wali songo, merawat perjuangan warisan wasiat Nabi kepada Sunan Ampel. Ajaran Islam yang kita amalkan hari ini adalah berkah dari beliau, nadrahnya baginda Nabi. Lalu kami mendapati suatu hadis
tentang simbol merah dan putih. Baginda Nabi bersabda, Innallaha azza wa jalla zawali al-arda. Allah subhanahu wa ta'ala telah melipatkan untukku bumi, hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat bagian timurnya bumi dan bagian baratnya. Ini ilmunya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sebagai insan kamil punya mukjizat melipat bumi. Bumi dari ujung barat dan timur bisa dilihat dalam satu pandangan beliau. Dan ilmu ini sudah didekatkan untuk kita beriman, untuk kita percaya bahwa sangat mungkin Nabi yang insan kamil diberi kemampuan oleh Allah atas izin Allah melipat bumi. Kita hari ini telah dipermudah dengan teknologi IT. Salah satunya aplikasi bagaimana kita bisa melihat peta. Kita bisa melihat luas wilayah Sumberjo. Kita bisa melihat Kecamatan Banyu Putih, kita melihat Situbondo, bahkan Jawa Timur hanya dengan ujung jari kita. Bagaimana dengan ilmunya Kanjeng Nabi? Tentu sangat mudah. Nah, salah satu yang dilihat oleh Nabi bahwa Allah telah mempersiapkan Al-Kanzain, ada dua harta simpanan, Al-Ahmar wal Abyad, merah putih. Apa maksudnya? Para ahli hadis memberikan catatan komentar. Mungkin yang dimaksud Nabi adalah emas dan perak, di mana wilayah kekuasaan Islam sampai kepada Persia, dan Persia ini terkenal dengan gelimang harta, perhiasannya berupa emas. Sampai juga ke Romawi yang terkenal dengan perhiasan peraknya. Maka timur adalah Persia, barat adalah Romawi. Merah adalah emas, putih adalah perak. Tetapi kenapa lafadznya adalah merah dan putih? Kenapa tidak langsung saja Nabi menyebutkan adz-dzahab wal fiddah? Saya bertanya dalam hati, mungkinkah bendera Indonesia, mungkinkah wilayah kawasan Nusantara ini adalah harta terpendam untuk perjuangan agama Islam? Boleh jadi sumber daya manusianya adalah harta terpendam, sumber daya alamnya adalah harta terpendam yang suatu saat akan bangkit ikut andil menuju li'ila'i kalimatillah, Islam jaya. Amin, Allahumma amin. Mengapa saudara-saudara kita di Palestina sangat berharap banyak bahwa kemerdekaan Masjid Al-Aqsa, pembebasan Masjid Al-Aqsa adalah di tangan kaum muslimin Indonesia. Semoga ini adalah doa orang-orang saleh. Semoga ini adalah isyarah baginda Nabi bahwa Islam akan dibangkitkan dari timur, dan timur itu adalah Asia Tenggara. Indonesia ikut mengambil andil menjadi cita-cita yang diinginkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka mulailah dari keluarga kita, dari lingkungan kampung, masyarakat terdekat kita, desa, kecamatan, kabupaten, sampai provinsi dan negeri yang kita cintai ini. Bagaimana kemudian kita mendekatkan diri kepada baginda Nabi, asareng ajunan, asareng ajarenah ajunan, asareng syariat ajunan, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sumberjo bersolawat. Saatnya kita ungkapkan rasa terima kasih.
berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati keyakinan, dan bersyukur dengan amal perbuatan. 3 syarat seseorang dikatakan sempurna bersyukur pada Allah Tuhan semesta alam. Berterima kasih kepada baginda Nabi, kita ungkapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.